Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di layar pengetahuan. Di video kali ini saya akan membahas tes kesehatan jiwa. Untuk para calon abdi negara, pasti akan menemui tahapan tes ini. MMPI test atau tes kesehatan jiwa adalah tes untuk menentukan apakah seseorang memiliki permasalahan pada kesehatan jiwanya atau tidak. Serangkaian tes tersebut meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, dan tes tertulis. Tips dan trik dalam mengerjakan tes kesehatan jiwa. Yang pertama, ada 567 pertanyaan yang harus teman-teman kerjakan dalam waktu 90 menit. Jawaban bisa berupa ya atau tidak. Kemudian, siapkan fisik, istirahat yang cukup di malam hari, dan usahakan sarapan sebelum mengerjakan tes. Membawa alat tulis, baca sekali langsung dijawab, jangan terlalu banyak berpikir, jawab dengan jujur, jawaban harus konsisten, dan yang terakhir adalah berdoa sebelum mengerjakan. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Aku suka majalah teknik. Di sini, teman-teman bisa memilih iya atau tidak. Jika teman-teman memang tidak suka majalah teknik, jawab saja tidak. Kuncinya adalah konsistensi. Di pertanyaan selanjutnya, apabila ada pertanyaan yang menyangkut dengan teknik, teman-teman harus konsisten menjawab tidak suka. Di sini saya menjawab iya karena saya memang menyukai majalah teknik. Pertanyaan kedua, nafsu makanku baik. Ya, aku bangun dengan rasa nyaman hampir setiap hari. Tentu saja ya. Aku mengira dapat menyukai pekerjaan perpustakaan. Di sini saya menjawab ya. Maka, di pertanyaan selanjutnya, apabila ada pertanyaan yang berhubungan dengan membaca atau berkaitan dengan perpustakaan, saya akan menyukai hal tersebut. Nomor 5, aku mudah terbangun oleh suara berisik. Saya menjawab ya. Aku senang membaca berita kejahatan di surat kabar. Saya menjawab ya. Tangan dan kakiku biasanya terasa hangat. Ya. Soal nomor 7 ini, menurut saya ada hubungannya dengan kecemasan seseorang. Karena orang yang cemas biasanya tangannya akan terasa dingin. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Kehidupanku sehari-hari terisi penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Ya, aku sanggup bekerja sebagaimana mestinya. Tentu saja saya menjawab ya. Aku sering merasa seolah-olah ada yang menyumbat dalam leherku. Pertanyaan ini berhubungan dengan kesehatan pencernaan teman-teman. Saya menjawab tidak. Seseorang harus berusaha memahami mimpinya sebagai petunjuk dan peringatan baginya. Karena menurut saya mimpi hanya sebuah bunga tidur, maka saya menjawab tidak. Aku senang cerita detektif dan cerita yang menyeramkan. Saya menjawab tidak. Aku bekerja dalam ketegangan yang sangat besar. Tidak. Aku suka mencret-mencret sekali sebulan atau lebih. Tidak. Sekali-kali aku berpikir tentang hal yang buruk untuk diutarakan. Tentu saja saya menjawab tidak. Selanjutnya, soal nomor 16. Aku merasa bahwa hidup ini tidak adil. Tidak. Ayahku seorang yang baik. Saya menjawab ya. Apabila teman-teman menjawab tidak, maka dapat disimpulkan bahwa teman-teman memiliki hubungan keluarga yang kurang baik. Aku jarang sekali terganggu sembelit. Ya, bila mana aku melamar pekerjaan baru, aku ingin tahu siapa yang harus aku hubungi lebih dahulu. Ya, kehidupan seksku cukup memuaskan. Saya memilih ya. Di sini, teman-teman apabila menemui pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan seks, saya sarankan teman-teman jangan malu untuk menjawabnya. Meskipun teman-teman belum menikah, tetapi teman-teman sudah dewasa. Aku pernah ingin sekali lari dari rumah. Tidak. Pada waktu-waktu tertentu, aku tertawa dan menangis tanpa dapat kuasai. Tidak. Aku terganggu oleh serangan rasa mual dan muntah-muntah. Tidak. Aku merasa tak seorang pun yang mengerti akan diriku. Tidak. Aku ingin menjadi penyanyi.
Saya menjawab tidak. Apabila teman-teman memang menyukai menyanyi, silahkan jawab ya. Yang terpenting adalah konsistensi. Jadi, apabila teman-teman menemui pertanyaan yang berhubungan dengan menyanyi, teman-teman harus menyukai hal tersebut. Aku rasa lebih baik tutup mulut bila dalam kesulitan. Tidak. Ada kalanya aku dirasuki roh jahat. Tidak. Prinsipku adalah berusaha membalas orang yang berbuat salah padaku. Tentu saja tidak. Dalam seminggu, aku beberapa kali terganggu oleh penyakit lambung. Tidak. Kadang-kadang aku merasa ingin mengumpat, mencaci. Tentu saja tidak. Pertanyaan nomor 31. Aku bermimpi buruk beberapa malam sekali. Tidak. Aku merasa sukar untuk memusatkan perhatian pada suatu pekerjaan. Tidak. Aku pernah mengalami hal yang aneh dan tidak masuk akal. Tidak. Aku hampir selalu batuk. Tidak. Seandainya orang-orang tidak menghalangi, aku dapat lebih berhasil. Tidak. Aku jarang merisaukan kesehatanku. Saya menjawab iya. Aku belum pernah mengalami kesulitan karena kelakuan seksku. Iya. Dalam suatu masa tertentu, waktu masih muda, aku pernah melakukan pencurian kecil-kecilan. Tidak. Apabila teman-teman menjawab ya, pencurian kecil-kecilan yang teman-teman lakukan di masa muda masih ada kemungkinan untuk teman-teman lakukan di masa sekarang. Kadang-kadang aku ingin membanting barang-barang. Tidak. Pada umumnya, aku lebih senang duduk melamun daripada mengerjakan hal yang lain. Tidak. Apabila teman-teman menjawab iya, duduk melamun adalah ciri-ciri orang yang sedang mengalami depresi. Aku belum pernah mengalami tidak dapat mengurus sesuatu selama berhari-hari sampai berbulan-bulan karena tidak dapat memulainya. Ya, hati-hati dengan kata-kata belum pernah, karena kata-kata ini dapat mengecoh kita teman-teman. Keluargaku tidak senang pada pekerjaan yang telah aku pilih. Tidak. Tidurku sering terganggu dan terjaga. Tidak. Aku sering merasa seluruh kepalaku sakit. Tidak. Aku tidak selalu mengatakan yang benar. Tidak. Hati-hati dengan kata tidak selalu, karena kata tersebut dapat mengecoh kita. Cukup sekian video saya kali ini. Silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman bisa mendapat video terupdate dari layar pengetahuan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.